is Nurlela. I'm the first of three children. I was born in Bekasi, 7th of May 2002. Currently, I live in Jalan Jatimulya, Pasir Gombong, South Cikarang. Speaking of a hobby, music is one of my hobby. Wow, I have a dream to make a teacher for Holy Quran. Amin. Hopefully my dream can come true. I have two siblings who are still in elementary school. My name is Lydia and Fatma. They are girls. My father works as an entrepreneur and my mother works as a housewife. Okay, the next, I guess that's all I can say about this introduction. Thank you very much for your attention. Bye bye. Ini saya akan menjelaskan pengertian future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense merupakan salah satu bentuk dari 14 tense itu, yaitu kalimat yang digunakan untuk dapat mengekspresikan tindakan yang sedang, akan berlangsung, atau berkelanjutan, di mana akan dimulai pada waktu tertentu atau di masa depan dan terus berlanjut hingga masa nanti. Dan di sini dari future perfect continuous tense terdapat dua referensi waktu lanjutan dalam tense ini, yaitu dua referensi waktu tersebut adalah for the months, for 2 years, since Monday, dan since June. Apabila tidak terdapat referensi waktu, maka kalimat tersebut jelas future continuous tidak menyatakan future perfect continuous tense. Dan karena tanpa menggunakan referensi waktu yang berkelanjutan, maka kalimat tersebut adalah future continuous tense. Nah, selanjutnya yaitu terdapatnya referensi waktu yang berkelanjutan. Terdapatnya referensi waktu yang berkelanjutan tersebut dapat membedakan antara future continuous dan juga future perfect continuous tense. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus future perfect continuous tense. Nah, di sini rumusnya yaitu penggabungan antara tiga buah rumus bentuk kalimat, yaitu yang pertama simple future tense, dan yang kedua present perfect tense, dan yang terakhir dan juga perfect continuous tense. Maka akan tercipta sebuah rumus dari future perfect continuous tense, dan dimana itu antara pergabungan tiga rumus itu ya. Nah, rumus dari tense ini dapat dibangun dengan menggunakan will or shall plus have plus been plus present participle, verb 1 plus ing, verb since or for plus time signal. Dan secara umum, future perfect continuous tense hanya akan terjadi pada aksi berupa dynamic atau action verb. Tense ini tidak akan terjadi pada stative verb karena pada umumnya hanya dynamic verb lah yang memiliki bentuk continuous. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan rumus-rumus dari positif, negatif, dan interrogatif. Dan yang pertama yaitu rumus bentuk kalimat positif, yang mana rumusnya yaitu subject plus will, shall plus have plus been plus ing atau present participle. Example dari positif yaitu I will have been watching a movie for 3 hours in the middle of the night, yang mana artinya saya akan sudah menonton film selama 3 jam pada tengah malam ini. Dan selanjutnya rumus bentuk kalimat negatif, yaitu subject plus will plus not plus have been plus ing plus present participle. Contohnya pada kalimat ini yaitu I will not have been watching a movie for 3 hours in the middle of this night, yang mana artinya saya tidak akan menonton film selama 3 jam di tengah malam ini. Dan yang ketiga, rumus bentuk kalimat interrogatif, yaitu will plus subject plus have been plus verb ing or present participle. Contoh dari kalimat interrogatif yaitu will I have been
watching a movie for 3 hours in the middle of this night. Nah, yang mana artinya, akankah saya telah menonton film selama 3 jam di tengah malam ini? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan future perfect tense. Nah, sedangkan untuk penggunaan future perfect continuous tense dalam sebuah percakapan dimulai dengan menggunakan kalimat yang terdapat dalam poin-poin berikut. Nah, saya akan menjelaskan di dalam poin-poin ini, yaitu penerapan dalam kalimat masing-masing dari ketiga contoh dalam kalimat ini akan menggambarkan 3 kategori positif, 3 kategori, yaitu positif, negatif, ataupun interrogatif. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, I will be delivering my speech over the next weeks. Yang mana artinya, aku akan memberikan sebuah ceramah dalam minggu ini dan juga minggu depan. Nah, penjelasan untuk teks ini yaitu dalam bentuk positif dari kalimat future perfect continuous tense ini dilambangkan dengan menggunakan komponen will be. Nah, sementara untuk komponen verb plus ing-nya merupakan sebuah delivering. Nah, ada di dalam kata sebuah teks delivering memberikan dari asal verbnya yaitu awalnya itu deliver menjadi delivering. Nah, selanjutnya terdapatnya over the next weeks, yang mana artinya dalam beberapa minggu ke depan, menunjukkan kalimat ini digunakan sebagai sebuah proyeksi diri sendiri di masa yang akan datang. Dan yang kedua, teks negatif, yaitu I guess you will not be accompanying that woman in her concert, yang mana artinya mungkin kamu tidak akan mendampingi perempuan itu dalam sebuah konsernya. Dan penjelasan untuk kalimat ini yaitu terdapatnya sebuah komponen will not be pada contoh kalimat tersebut, dan ini menandakan bahwa bentuk negatif dari future perfect continuous tense. Ya, awalnya sama saja. Untuk kalimat negatif ini hanya ditambahkan will be not-nya. Nah, komponen verb plus ing-nya melambangkan sesuatu di mana di masa depan sedang akan terjadi adalah accompanying, menemani dari asal verb accompanying this. Nah, kalimat tersebut merupakan sebuah pertanda atau perkiraan, atau kata lainnya proyeksi kejadian yang tidak akan menemani perempuan tersebut dalam konsernya di masa yang akan datang. Dan untuk selanjutnya contoh kalimat interrogatif, yaitu will you be going with my mother tomorrow evening, yang mana artinya dalam teks ini, akankah kamu akan ikut dengan ibuku besok sore? Nah, untuk penjelasan pada kalimat ini yaitu tidak hanya digunakan atau tidak hanya diakhiri menggunakan tanda tanya, namun penjelasan dari tense tersebut menunjukkan kalimat interrogatif pada kalimat itu. Oke. Nah, kalimat interrogatif tersebut ditunjukkan pada kalimat will yang terletak pada bagian awal kalimat dan juga beserta verb plus ing-nya, yaitu going yang mengampit subjek yaitu you. Pertanyaan yang menggunakan bentuk future perfect continuous tense tersebut merupakan salah satu contoh penggunaan kalimat yang sangat sopan. Dan fungsi dari future perfect continuous tense yaitu penggunaan future perfect continuous tense adalah menyatakan sebuah keadaan ataupun tindakan seperti yang telah dijelaskan tadi. Adapun beberapa fungsi dari tense ini dapat digunakan untuk keadaan dan juga peristiwa sebagai berikut. Nah, yang pertama itu berfungsi untuk menyatakan sebuah peristiwa, ya, ataupun kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan berlangsung selama beberapa waktu di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya nih, contohnya yaitu
I shall have been living in Jogja for 4 years by next years. Yang mana artinya aku sudah sedang tinggal di Jogja selama waktu 4 tahun menjelang 5 tahun ke depan ya. Dan yang kedua, fungsinya yaitu berfungsi untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi pada waktu yang tengah dilakukan di masa lampau dan akan terus dilakukan pada waktu yang akan datang. Contoh kalimat pada fungsi ini yaitu Rena will have been visiting her aunt for a week by the end of this year. Yang mana artinya Rena telah mengunjungi bibinya selama minggu ini menjelang waktu akhir tahun. Oke, ciri-ciri future perfect continuous tense yaitu yang pertama, predikat kalimat yang sering digunakan dalam bentuk tense ini adalah bentuk shall ataupun will. Yaitu contoh kalimatnya yaitu I shall have been cooking rendang, yang mana artinya aku akan sedang memasak rendang. Nah, yang kedua, meskipun kalimat tersebut akan menunjukkan kata ketiga yang tunggal, akan tetapi kata have tidak akan pernah dirubah menjadi has, sebab hal itu merupakan rumus kalimat dari tense ini dan sudah paten ataupun sudah menetap serta tidak dapat diubah. Contoh kalimatnya yaitu I have reading novel science for 2 weeks ya, yang mana artinya dalam teks ini setelah kata have selanjutnya cirinya yaitu yang ketiga, setelah kata have terdapat kata been yang akan menunjukkan bahwa sebuah perbuatan tersebut sudah dilakukan atau sedang dilakukan. Nah, yang keempat, meskipun tidak dijelaskan interrogatif yang seperti apa bila melihat struktur kalimat soal, keterangan waktu, tanda dari keterangan waktu atau time signal yang sering dipergunakan dalam bentuk tense ini adalah for, next, at this, tomorrow, for 2 weeks, month, by the end of 2000, and yang terakhir by the end of these weeks. Saya akan menjelaskan kesimpulan fungsi dari future perfect continuous tense adalah untuk menyatakan suatu tindakan yang sedang akan dilakukan atau berlangsung dan akan terjadi selama beberapa saat di masa depan dengan rumus will plus have plus been plus present participle atau verb ing dan ing, objek present for dan keterangan waktu. Dan sedangkan untuk cirinya dapat disimpulkan adalah predikat dari kalimat tense ini sering menggunakan kalimat shall ataupun will dengan menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu yang digunakan berupa at this, tomorrow, for, atau by the end of this week. Thank you for your attention. Sorry. See you.